bagaimana sih tahap-tahap pengambilan keputusan itu dengan menggunakan sistem pengambil keputusan ini. Nah, sebelumnya kita bayangkan saja teman-teman, misalkan kita ingin memesan makanan melalui aplikasi online. Sebelum memesan makanan, tentu kita membayangkan dulu, kita menginginkan makanan apa sebenarnya. Nah, lalu kita mencari sesuai keinginan kita di aplikasi online. Nah, pada saat mencari makanan sesuai keinginan kita di aplikasi online pun, kita melakukan pembandingan. Oh, kita melihat di restoran A, di restoran B, harganya seperti apa, reviewnya bagaimana. Kita melakukan perbandingan. Nah, sampai pada akhirnya kita memutuskan kita ingin mengorder makanan apa di restoran apa. Nah, begitu juga dengan kerangka kerja dari sistem pengambilan keputusan. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati sampai keputusan itu dihasilkan. Nah, tahap-tahap tersebut tentunya dimulai dengan adanya realita atau fenomena apa sih sebenarnya ada masalah apa. Nah, berangkat dari realita, biasanya muncul asumsi-asumsi untuk menyederhanakan masalah tersebut. Nah, tetapi dalam organisasi kita tidak boleh menggunakan asumsi kan teman-teman. Sehingga asumsi-asumsi yang sudah disederhanakan tersebut terkait dengan fenomena atau masalah yang kita lihat perlu divalidasi atau perlu diproses lebih lanjut sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan solusi yang tepat. Nah, inilah kita masuk ke tahap-tahap pengambilan keputusan yang dimulai dengan tahap pertama yaitu tahap intelijen. Nah, di tahap intelijen ini teman-teman, tentunya kita dari awal sudah mengetahui tujuan organisasi kita itu seperti apa. Nah, masalah-masalah ini, apakah masalah-masalah ini terkait dengan tujuan organisasi kita? Apakah akan mengganggu? Kita harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah tersebut. Sehingga tahap intelijen ini identik dengan problem identification. Kita harus bisa mengidentifikasi masalah apa sebenarnya. Selain itu, kita juga menentukan siapa-siapa yang terlibat, siapa saja yang terlibat dalam masalah ini, atau yang dikenal dengan problem ownership. Setelah itu kita klasifikasikan masalahnya. Sehingga sampai pada akhirnya kita setelah kita mampu mengidentifikasi masalah, lalu kita juga mengkolek data atau mengumpulkan data, kita sampai pada tahap akhir dari tahap intelijen, yaitu kita harus mampu mengenerate atau menghasilkan problem statement, atau kita harus membuat definisi masalah yang jelas. Karena tidak bisa masalah itu terlalu umum, teman-teman. Kita harus bisa lebih spesifik masalah apa yang dihadapi sehingga solusi akhir nanti pun akan lebih spesifik dan lebih tepat. Nah, setelah kita berhasil melakukan problem statement atau mendefinisikan masalah dengan jelas, kita masuk ke tahap kedua, yaitu ke tahap desain. Pada tahap desain ini, kita harus mampu menjabarkan atau menampilkan berbagai model yang memungkinkan menyelesaikan masalah sesuai data yang kita miliki, sesuai data dan juga sesuai fenomena masalah yang kita miliki. Ada berbagai macam model yang tersedia, misalkan regresi atau model pengambilan keputusan pohon keputusan, ada berbagai macam model yang bisa dipilih. Nah, di tahap inilah semua model dikeluarkan untuk dilihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, selanjutnya masuk ke tahap pemilihan dari model-model yang sudah ada, yang sudah kita sesuaikan dengan data dan masalah yang kita miliki. Kita memilih model mana yang sesuai dengan keadaan atau masalah yang kita hadapi, data, dan kemungkinan menghasilkan solusi yang paling tepat. Tolak ukurnya adalah tingkat akurasi. Setiap model memiliki tingkat akurasinya masing-masing. Nah, kita akan melihat model mana yang memiliki tingkat akurasi paling tinggi, itu merupakan model yang berkemungkinan besar akan membantu memberikan solusi yang lebih tepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap implementasi. Setelah model kita pilih, kita lakukan validasi, verifikasi, dan testing juga terkait model yang kita pilih dengan akurasi yang cukup tinggi tadi, kita masuk ke tahap implementasi untuk menerapkan alternatif pengambilan keputusan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, seharusnya model yang sudah melalui tahap validasi, tahap verifikasi, atau testing, kemungkinan besar atau memiliki peluang yang sangat besar untuk menghasilkan solusi yang sesuai. Namun, jika tidak, bisa kita lihat dari gambar yang ada ini, jika ada garis putus-putus, teman-teman.
di bagian implementasi. Jadi, jika solusi yang dihasilkan ternyata masih memiliki celah atau belum begitu sempurna untuk memberikan keputusan sehingga kurang sesuai untuk menyelesaikan masalah realita yang ada, nah kita bisa balik lagi teman-teman ke tahap-tahap sebelumnya. Ada tahap intelligence, tahap desain, tahap pemilihan. Nah, kita bisa kembali lagi ke tahap-tahap ini untuk melakukan penyesuaian. Tetapi umumnya jika dari tahap-tahap awal, tahap definisi masalah, tahap pemilihan model, eh, tahap pemilihan model kita melakukan dengan tepat, harusnya di tahap implementasi solusi yang dihasilkan juga sudah sesuai atau cukup tepat. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja komponen dari Decision Support System. Decision Support System sendiri memiliki berbagai komponen, di mana komponen-komponen ini bekerja sama untuk mengelola data, model, untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, DSS terdiri dari subsistem data management subsystem, lalu ada model management subsystem, user interface subsystem, dan juga knowledge based management subsystem. Nah, cara kerjanya mungkin secara ringkas, cara kerjanya dapat digambarkan sebagai berikut, teman-teman. Data dari berbagai sumber, kalau teman-teman lihat di gambar ini, ada data dari internal atau eksternal, akan dikumpulkan. Jadi, kita bekerja berdasarkan data. Jadi, poin penting juga dari decision support system ini adalah kita bekerja berdasarkan data. Jadi, tahap awalnya adalah data dikumpulkan. Data dari berbagai sumber seperti ERP atau Enterprise Resource Planning, atau juga data dari sistem sebelumnya atau legacy atau data eksternal seperti dari website dan sebagainya dikumpulkan. Selanjutnya data-data ini dikelola di komponen DSS berikutnya yaitu data management. Nah, selanjutnya komponen DSS berikutnya yaitu model management menyediakan berbagai macam model alternatif tadi untuk menyelesaikan atau memberikan model yang sesuai berdasarkan data yang kita miliki. Nah, selanjutnya di komponen berikut knowledge based subsystem di sini memungkinkan untuk mengcombine atau menyatukan data dan model yang sesuai sehingga akhirnya menghasilkan keputusan kepada pengguna melalui user interface keputusan yang sesuai sesuai data yang dimiliki dan sesuai model yang disarankan. Nah, selanjutnya kita akan lihat teman-teman perkembangan dari decision support system menjadi business intelligence sampai ke era saat ini yaitu era otomatisasi. Jadi di beberapa dekade terakhir sejak tahun 1970-an decision support system terus mengalami perkembangan teman-teman. Di awal dari 1970-an merupakan decision support system tetapi berkembang terus ke beberapa dekade berikutnya sampai ke tahun 1990-an menjadi business intelligence. Di sini sudah mulai dikenal adanya istilah dashboard, data warehousing, dan kemudian berkembang lagi ke dekade berikutnya menjadi analitik. Di analitik ini dikenal sudah mulai dikenal dengan web mining, lalu ada business intelligence juga, dan selanjutnya berkembang ke tahun 2010 di mana di sini sudah muncul dengan big data. Nah, big data sudah mulai muncul di tahun 2010. Nah, berkembang lagi sampai ke era saat ini yaitu era otomatisasi di mana sebagian besar pekerjaan manusia sebenarnya kalau teman-teman lihat saat ini mungkin kita sudah sangat familiar ya teman-teman. Kalau banyak pekerjaan manusia saat ini sudah bisa dikerjakan oleh sistem teknologi seperti adanya robotik, sekarang sudah mulai dikenal juga dengan deep learning, AI, mungkin teman-teman juga sudah familiar. Nah, itu adalah era saat ini, yang mana perkembangannya dimulai dari decision support system di tahun 1970-an, lalu berkembang menjadi business intelligence di tahun 1990-an, berkembang lagi di tahun 2000 menjadi analytics, lalu muncul big data, sampai ke era otomatisasi di era saat ini. Nah, kalau tadi kita sudah lihat tentang decision support system, sekarang kita coba lihat lagi teman-teman, gambaran tentang business intelligence. Nah, business intelligence sendiri atau dikenal juga dengan kecerdasan bisnis sebenarnya merupakan proses yang menggabungkan analytic tools
database, aplikasi teknologi, dan metodologi yang mana prosesnya didasarkan pada transformasi dari data menjadi informasi, kemudian menjadi keputusan, yang akhirnya menjadi tindakan. Inilah mengapa business intelligence sangat diperlukan di manajemen atau lingkungan organisasi saat ini. Karena dengan data yang sekian banyaknya, business intelligence mampu membantu untuk menerjemahkan data-data tersebut menjadi informasi, lalu menjadi keputusan, lalu menjadi tindakan yang membantu untuk menghasilkan solusi yang tepat bagi lingkungan bisnis saat ini. Nah, sebagaimana teman-teman lihat ya, tujuan utama business intelligence itu adalah memberi kemampuan kepada manajer bisnis dan analis untuk melakukan analisis yang. Nah, secara garis besar gambaran business intelligence itu seperti itu ya teman-teman. Jadi proses yang benar-benar berdasarkan data untuk nanti akhirnya membantu memberikan solusi atau membantu mengambil keputusan.